Berikutnya PKS, Pak Mulyanto. Satu hal yang ingin kami sampaikan, yang pertama adalah terkait disampaikan oleh banyak ahli kemarin, para profesor, dekan-dekan, banyak permasalahan di dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran ini, itu masalahnya adalah di level permen. Jadi terkait tentang misalnya terkait ujian kompetensi, ya, ini banyaknya bermasalah di level permen. Karenanya saran kami nanti saat kita bahas ya di Panja, ini memang kalau perlu tuntas ya, terutama terkait dengan persoalan uji kompetensi. Jangan sampai ini berujung dan langsung besar gitu, sehingga kesulitan mahasiswa. Kalau bisa dicicil di semester sebelumnya gitu ya, sehingga nggak numpuk akhirnya memerlukan bimbel yang banyak, termasuk datangnya calo. Nah, ini yang kita harus hindari dengan cara mengatur sedemikian rupa proses menuju ujian kompetensi itu. Karena kompetensi ini penting, karena ini salah satu cara kita kualitas para dokter untuk praktek pelayanan masyarakat. Ini sangat penting. Tinggal bagaimana pemerintah kita mengatur supaya ini bisa diselenggarakan sedemikian rupa, kualitas terjaga, pun kuantitas yang lulus lebih banyak gitu kan, karena prosesnya lebih sederhana. Nah, ini harus kita atur sampai ke sana. Yang kedua, terkait lembaga profesi juga ini kan menjadi penekanan ya. Kemarin teman-teman dari WHO kan menjelaskan rejim Eropa dengan rejim Amerika berbeda ya. Di Eropa penekanannya lebih ke state orientation, misalnya Amerika lebih ke masyarakat base ya kan. Nah, kita ini agak di tengah. Nah, mudah-mudahan peran organisasi profesi ini dengan kewenangannya bisa ditata sedemikian rupa. Jangan hanya kuat di konsil atau kuat di kolegium. Ini perlu disetarakan, diproporsionalkan. Yang sudah baik ya kami mendorong agar ya lebih baik lagi. Yang ketiga yang menjadi penting perhatian kita semua adalah soal pemerataan dokter spesialis, ya kan? Tadi sudah sebut beasiswa dari Pemda, sekolah kedinasan beserta kuotanya. Satu hal nanti coba dilihat lagi yang lebih detail, bagaimana peran fakultas-fakultas kedokteran yang dekat dengan wilayah perbatasan, wilayah pinggir. Bagaimana kita memerankan fakultas yang dekat dengan daerah-daerah jauh itu. Ya. Contoh, Universitas Hasanuddin misalnya dekat ke luar-luar Indonesia Timur, bisa menjadi sentral ya, atau yang mengkoordinasikan agar pemerataan itu di wilayah timur seperti itu. Nah, ini kita perlu lihat yang terkait peran fakultas kedokteran terdekat, karena pemerataan ini seharusnya bisa kita lakukan ya, kita lakukan. Yang terakhir saya tertarik dengan apa yang dikatakan Bu Lulu ya, dengan tanaman obat ya. Kebetulan saya Komisi 7 ya, di situ ada BRIN, Badan Riset Inovasi, di situ juga ada Kementerian Perindustrian, khususnya industri obat. Nah, ini kan dari sisi supply side ya. Sisi supply-nya, LIPI, BRIN melakukan riset tanaman obat, banyak dilakukan. Industri merintis juga agar itu bisa dikembangkan menjadi industri kecil menengah dan lebih lanjut ya. Namun persoalan demand-nya ini sangat bergantung pada dokter. Demand side-nya ini kan di sisi di sisi kedokteran gitu ya. Kalau itu nggak masuk dalam sistem itu, ya sisi supply-nya ini akan mandek. Kalau demand-nya nggak ada, nggak dituliskan, nggak mengalir dengan baik, di hulunya nggak bergerak. Jadi tadi Bu Lulu sebut di daerah mana tadi, pusat penelitian tanaman obatnya nggak terurus ya Bu ya. Betot itu Pak, ya BPO. BPO, udah banyak lagi tempat seperti itu. Nah ini mungkin ada bagaimana yang kita mengatur pasal tentang
kearifan lokal ini, ya. Bagaimana sisi demand ini bisa memberikan slot lah ya. Misalnya kita mendorong ya pemerintah untuk menggunakan berbagai sumber daya lokal di dalam bidang kesehatan ini. Nah, yang kayak gitulah agar ini terbuka sisi demand-nya ini. Kalau demand-nya terbuka, supply-nya udah ada, ini akan mengalir cepat. Nah, ini mudah-mudahan bisa menguatkan posisi biodiversitas kita ya yang unik di dunia ini. Kami rasa itu dari kami, Pak Pimpinan. Nanti secara lebih detail kami akan sampaikan di panja dan juga masukan secara tertulis. Demikian Pak Willy.